Cek, cek. Fly Binaya, Fly Binaya. Aman. Allah Akbar. Ya, kelihatan kalau cerah bagus, gunung apinya kelihatan. Kan kalau dengan perahu cepat kelihatan 4 jam. Dari Negeri Piliana ke pos 1 itu tidak terlalu menanjak, justru dari sini kita lebih banyak menurun dan lebih banyak melewati jalan berlumpur. Nah, seperti ini. Hati-hati. Hati-hati. Wah, sayang, kelebihan trikepol ya. Wah. Kacau ini. Oke, giliran Eiger. Capek bos. Aman nggak? Tapi dianiaya. Sungai. Nih. Jadi kita harus melewati jembatan-jembatan kayak gini. Nah, Sungai Tempaya. Jadi untuk menyusuri sampai ke Gunung Binaya ya gini. Untuk dari base camp ke pos 1 kata orang lebih landai. Jalan berlumpur dan melewati jembatan-jembatan kecil seperti ini. Iya. Sementara dari Negeri Piliana menuju pos 1 untuk sumber air kita tidak perlu khawatir, karena dari panjang jalur kita selalu disuguhkan dengan sungai-sungai kecil dan bisa langsung diminum, airnya segar. Sementara sekarang ini yang kami susuri ini adalah Sungai Tempayang, yang merupakan sungai kecil, namun pendaki harus tetap waspada ketika melakukan pendakian di musim hujan, karena sungai ini cepat sekali untuk banjir. Setelah sungai ini menanjak sedikit, kemudian terus turun dan turun terus sampai ke Sungai Yahe. Sungai Yahe.
Setelah sampai di Sungai Yahe, pos 1 sudah tidak lama lagi, tinggal menanjak sedikit, kemudian dapat sungai lagi satu, terus naik ke pos 1. Itu kurang lebih 15 menit sudah tiba di pos 1. Sembari menunggu teman-teman yang lain, saya harus mandi dulu karena sudah tidak sabar melihat Sungai Yahe yang sangat jernih. Sungai Yahe. Ini yang lain baru tiba ini. Kita dari tadi di sini sambil merokok. Saya sudah mandi. Nah, ini yang lain baru tiba. Oke, di balik keindahan dan kejernihan Sungai Yahe ini akan ada tayangan video yang saya tampilkan di akhir nanti kayak kejadian di sungai ini, dan itu bisa jadi pertimbangan bagi teman-teman yang akan mendaki ke Gunung Binaya. Di sungai ini pula kami sementara istirahat, kemudian guide kami memperkenalkan daun gatal. Daun gatal ini dipercaya oleh warga tempat bahwa akan menghilangkan rasa capek dan rasa pegal pada saat melakukan perjalanan atau melakukan pendakian ke Gunung Binaya. Rasanya gatal dan perih, dan anehnya ketika gatal kita tidak boleh menggaruk, harus dibiarkan begitu saja. Efeknya ya kulit akan bengkak dan tidak boleh digaruk. Selamat datang di rumah baru. Kiu. Pos 1 Binaya. Dari negeri Piliana ke pos 1 kami tiba di sini 4 jam 40 menit dari negeri Piliana ke pos 1 karena di pos 1 ini sudah tengah hari, jadi kami harus makan siang dulu. Setelah itu karena hujan tak kunjung berhenti juga, mau tidak mau kami harus jalan hujan-hujan. Baru hari pertama betul-betul kita sudah dibina dan harus pakai jas hujan dulu bosku. Kemudian gas lagi karena target kita untuk camp pertama yaitu pos 2 bosku. Setelah itu dari pos 1 pokoknya tidak ada lagi dibilang landai-landai bosku, pokoknya gas terus menanjak. Setelah itu kita dikasih hujan deras, dikasih juga tanjakan yang sangat curam. Tanjakan ini seperti sungai-sungai kecil bosku, pokoknya najin naki di sini. Di depan juga semuanya ngos-ngosan, pokoknya najin di sini tanjakan kerja. Pokoknya dibina dan dianiaya begini terus sampai di mendekati pos 2. Mohon maaf mami, ini napasku tidak bisa lagi terkontrol bosku, jadi jarang kak komentar di sini karena terlalu curam tanjakannya.
Oke, sekarang kita sudah mulai dibina, tapi nggak pintar-pintar. Nih, kita dari tadi dibina ini, tapi nggak pintar-pintar. Sekarang sudah berada di puncak pertama, Lukuamano. Dengan ketinggian 1100 mdpl. Oke, puncak pertama menuju puncak Binaya. Dari pos 1 Yamitala tadi kami berangkat jam 1 pas, kemudian kami tiba di pos 2 Aimoto. Ini kami tiba di sini hujan-hujan juga. Di sini terdapat shelter, 4 shelter, jadi tidak perlu kita gelar atau memasang tenda. Jadi perjalanan dari pos 1 Yamitala ke pos 2 Aimoto kurang lebih 5 jam. Luar biasa sekali. Hari pertama ini full hujan, dibina terus hingga jam 5.13 baru kita tiba. Oke, alhamdulillah kita sudah Oke, jadi alhamdulillah sementara kita sudah tiba di pos 2. Ini shelter pos 2. Oke, jadi ini teman-teman baru tiba di pos 2. Oke, selamat datang. Selamat datang. Untuk camp pertama kami pada kali ini di pos 2. Selamat malam bosku, saksikan kita terus videoku di esok hari lagi bosku. Oke, lanjut lagi bosku. Jadi ini lagi perjalanan dari pos 2 Aimoto ke pos 3 high camp. Jadi di pos 2 ini ambil memang air banyak-banyak karena terakhir di sini bersungai. Jadi sisanya di atas itu tak ada hujan. Itu yang dibilang tak ada hujan, tinggal gentongan-gentongan yang disimpan baru masuki air. Begitu bosku. Jadi kalau musim kemarau sediakan memang tempat air tak. Kemudian bawa memang air dari pos 2 Aimoto karena setelah ini tidak ada lagi sumber air seperti sungai-sungai kecil. Baru tanjakannya curam sekali. Oh iya, sekitar 2 jam dari pos 2 Aimoto baru tiba di puncak kedua dalam pendakian Gunung Binaya. Nah, puncak ini puncak yang paling sulit kusebut. Jelasnya susah sekali disebut. Kita mami saja yang baca. Begini tulisannya bosku. Kemudian di puncak orang bilang puncak Telkomsel karena di sini juga terdapat jaringan Telkomsel. Jadi kalau misalkan mau kita telepon keluarga setelah beberapa hari ini los kontak sama keluarga kita hubungi di sini bos. Karena nanti kalau misalkan ada lagi jaringan itu di puncak Manukupah. Nah, di situ lagi baru ada jaringan bosku. Setelah itu tidak ada lagi. Nanti kembali lagi baru ada jaringan. Pendakian Gunung Binaya mantap. Dan ternyata tidak salah. Tadi orang-orang bilang kalau mau ke Binaya latihan fisik dulu. Anjir. Ini tanjakan di sini. Dari pos 2 untuk sampai di sini. Nukik. Bagi teman-teman yang mau ke Gunung Binaya, latihan fisik dulu. Perkuat mental. Karena sekuat apapun fisik kamu, kalau misalkan mentalnya kurang, kamu akan selalu berpikiran untuk kembali. Ini teman-teman, saya masih ada di belakang. Saya lebih duluan sedikit. Oke, jadi ini teman-teman sudah tiba. Dan sebagian masih ada di belakang. Berjuang di batu-batu. Iya. Makanya kemarin kita dibina, tapi sudah terasa dianiaya. Padahal itu belum. 321. Ini 123 321 bisa dengar. Cek. Fly Binaya. Iya. Tadi tuh ada bagus sedikit 321. Wih, hutan lumut coy. Ini belum hutan lumutnya. Oh belum. Ini baru tanda-tanda. Wah, Puncak Teleuna 1. puncak Teleuna 1.
puncak Teleuna 1. Oke lah, nikmatin aja. nikmatin. Dari puncak yang sulit disebut tadi hingga ke puncak ini, puncak Teleuna. Nah ini kami sudah tiba di puncak Teleuna. Ini puncak ketiga dari perjalanan kami pada pendakian Gunung Binaya kali ini. Baru tuh pas dilewati puncak Teleuna langsung disambut sama hutan lumut. Hutan lumut ini cantik sekali. Pokoknya hampir sama dengan pegunungan yang ada di Sulawesi. Pokoknya lihat nih, cantik sekali. Tebal sekali lumutnya, baru begini, eksotis sekali. Pokoknya cantik, bagus sekali hutan lumut di sini. Cuma di perjalanan ini kadang juga tunduk-tunduk sedikit karena masih banyak ranting-ranting yang harus dilewati, baru pendek jadi harus tunduk-tunduk sedikit. Oh iya, setelah dilewati puncak Teleuna ini jalanan sudah lumayan landai, kemudian hampir seimbang antara jalanan yang landai dengan jalanan yang menanjak untuk sampai di pos 3 high camp. Pos 3 high camp ini, pos 3 ada di bawah lembahan. Pos 3 ada di bawah lembahan karena harus dulu naik puncak kemudian turun sedikit baru kita dapat pos 3 high camp. Ini sudah panjang sekali ini hutan lumut, jadi begini terus. Pokoknya cantik sekali sampai di atas puncak sebelum turun ke pos 3 high camp. Ini temanku di depan, sengaja saya video rangkopernya supaya para pendaki tidak membuang sampah sembarangan tempat. Jam 8.30 kami tinggalkan pos 2 Aimoto dan akhirnya kami tiba di pos 3 high camp pada pukul 11.30. Dalam arti kami melalui perjalanan kurang lebih 3,5 jam untuk sampai di high camp dari pos 2 Aimoto. Hai Kem. Gimana bang? Aman. Di belakang sabuk apa? Wah. Ini ceritanya gimana ini, Bang? Wow. Oke, karena sudah tengah hari ini, jadi kami harus makan siang di sini. Nah, sebelum kami melanjutkan perjalanan ke pos 4 dan sebelum sampai ke pos 4 di sini tanjakan yang paling parah yang sering disebut sama pendaki tanjakan iblis. Pokoknya kita harus isi stamina di sini kasih full. Abaikan teman saya makan pakai wajan. Oke, bosku. Jadi selamat kita lanjutkan lagi ceritanya. Selamat datang di tanjakan iblis, bosku. Pokoknya ini yang dibilang tanjakan iblis. Iblisnya masih sembunyi. Ternyata lihat kainnya. Ternyata iblisnya sembunyi. Anjir. Nih. Lihat ke atas. Anjir. Cuma sampai semua hampir habis baru dia selesai. Aduh. Mas Sau di belakang gimana? Aman? Pokoknya tanjakan pas melewati pos 3 high camp langsung dikasih nuki, tidak ada bonus sama sekali sampai di puncak Manukupa sebelum turun ke pos 4 isi lali. Selang beberapa waktu, selamat datang di puncak Manukupa, puncak yang sangat cantik di negeri dongeng di atas awan. Puncak Manukupa merupakan puncak keempat dari pendakian Gunung Binaya, yang berarti Manukupa atau ayam duduk. Puncak Manukupa ini merupakan puncak keempat dari perjalanan kami di ekspedisi Gunung Binaya atau Provinsi Maluku. Oh iya bosku, baru kamu bilang dalam rombongan pendakian Binaya kali ini sendiri jika orang Solo bosku, Sulawesi Selatan, yang lain dari Jakarta, Surabaya dan Bogor. Kami sudah rencanakan dari awal, kemudian untuk titik kumpul kami itu di kota Ambon dan 3 orang warga lokal yang kami jadikan sebagai leader. Oke bosku, dari puncak Manukupa atau ayam duduk, jalur yang tadinya hutan lumut dan sangat menanjak kini berubah menjadi bebatuan kars yang sangat tajam sehingga harus hati-hati
hati bosku. Di puncak Manukupa juga rasa capek. Mulai dari kemarin dibina terus dianiaya, dikasih hujan dan tanjakan, kini langsung lagi dibayar dengan pemandangan yang sangat cantik bosku. Aduh Binaya. Setelah tadi bertukar dari puncak Manukupa, langsung lagi masuk ke dalam hutan lumut, tapi tidak terlalu panjang ini bosku. Kemudian dapat lagi bebatuan seperti ini. Setelah melewati kita di puncak, langsung turun dan batuan terus seperti ini, batu-batu lepas terus dari puncak Manukupa. Pos 4 di bawah lembahan itu sudah tidak terlalu jauh lagi. Oh iya, ternyata pos 3 ke 4 ini pos yang paling dekat di pendakian Gunung Binaya. Cuma yang tadi bikin ampun sekali itu yang tanjakan list sebelum sampai di puncak Manukupa. Tidak lama kemudian kami tiba di pos 4 di Silali. Tadi kami tinggalkan pos 3 jam 2 dan sekarang kami sudah tiba di pos 4 pada pukul 17.20, dalam artian jam 5.20, hampir setengah 6. Jadi perjalanan dari 3 ke 4 jam lebih. Oh iya, di pos 4 di Silali juga ini tidak terdapat sumber air seperti sungai. Yang ada hanya sumber air tada hujan seperti gentongan. Kemudian di sini juga tempat camp kami yang kedua dan ketiga setelah turun dari summit sebelum kami kembali ke negeri pilihan.